Soal di atas, berikut cara penyelesaian untuk mencari anggaran harga pokok produksi. Yang pertama, kita tentukan dulu anggaran penjualannya. Di sini ada jenis produknya, produk A dan B, dan tingkat penjualannya diketahui untuk produk A 40.000 dan produk B 50.000. Untuk harga per unitnya, untuk produk A yaitu 10.000 dan produk B 15.000. Jumlahnya itu tinggal dikalikan saja dari tingkat penjualan dikali harga per unit. Jadi di sini dapat dihasilkan untuk produk A 400 juta dan produk B 750 juta. Dan yang kedua yaitu anggaran produksi. Nah, untuk menentukan anggaran produksi di sini terdapat ada rencana penjualan produk A dan B. Produk A yaitu 40.000 dan produk B 50.000. Persediaan akhirnya untuk produk A yaitu 25.000 dan produk B 15.000. Dan jumlah barang yang tersedia itu rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Untuk produk A-nya jumlah barang yang tersedia totalnya yaitu 65.000 dan produk B-nya itu sebesar 65.000 juga. Dan persediaan awal produk A itu 10.000 dan produk B 8.000. Tingkat produksi itu jumlah barang yang tersedia dan tinggal dikurangi persediaan awal. Jadi tingkat produksi untuk produk A yaitu 55.000 dan produk B 57.000. Selanjutnya kita menentukan anggaran penggunaan bahan baku. Anggaran penggunaan bahan baku itu jenis, di sini ada jenis produknya A dan B, total unit, harga per unit, dan totalnya. Dan tingkat produksinya tadi sudah diketahui di sebelumnya di anggaran produksi, yaitu untuk produk A 55.000 dan produk B 57.000 dengan bahan baku Ki standar usage rate atau SUR-nya itu tadi diketahui 4. Untuk bahan baku R standar usage rate-nya diketahui di soal yaitu 5 dan 2 untuk bahan baku A dan B. Dan bahan baku S-nya standar usage rate-nya yaitu 3 dan 2. Dan di sini kita untuk mencari totalnya tinggal dikali untuk mencari jumlah unit per bahan baku itu tinggal dikalikan dari tingkat produksi A dan B dengan surnya masing-masing. Dan di sini dapat diketahui totalnya yaitu sebesar 80.640.000 dan 38.900.000 dan jumlah yang bahan baku untuk S-nya itu 31.440. Nah, untuk total rupiahnya itu dari jumlah unit dikalikan per harga per unit masing-masing, lalu baru dijumlahkan. Lanjut, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku di sini ada kebutuhan bahan baku, persediaan akhir, jumlah yang dibutuhkan, persediaan awal, jumlah pembelian per unit, harga per unit, dan jumlah pembeliannya. Nah, bahan baku Ki, kebutuhan bahan bakunya yaitu 448, persediaan akhirnya 35.000, dan jumlah yang dibutuhkannya 483.000, persediaan awalnya 60.000, jumlah pembeliannya 423.000, harga per unitnya yaitu 180. Nah, ini juga sama, kita tinggal jumlahkan masing-masing dari tiap bahan baku Ki, R, dan S. Lanjut yaitu anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja ada jenis produk A dan B itu tingkat produksinya tadi sudah diketahui di sebelumnya yaitu sebesar 55.000 dan 57.000. Standar jamnya tadi untuk produk A 3 jam pengerjaan dan untuk menghasilkan satu produk B yaitu 4 jam. Nah, upahnya 600 dan 850. Nah, ini untuk totalnya kita kalikan saja antara tingkat produksi, standar jam, dan upah. Dan di sini dapat dihasilkan jumlahnya yaitu sebesar 292.800. Lanjut ada anggaran BOP. Anggaran BOP di sini jenis produk A dan B tingkat produksinya 55.000 untuk tingkat produksi bahan baku
produk B 57.000, standar jamnya untuk produk A 3 jam, untuk produk B 4 jam. Terus tingkat tenaga kerja langsungnya di sini upah tenaga kerja langsung 1.450 dan 1.450. Total BOP sama, tinggal dikalikan antara tingkat produksi standar jam dan biaya tenaga kerja langsungnya, dan dapat dihasilkan jumlah 569.850 juta. Dan terakhir itu kita menentukan anggaran harga pokok produksi. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi tadi, untuk produk A anggaran harga pokok produksi itu di sini ada untuk produk A dengan menghasilkan unit 55.000, yaitu bahan baku Q-nya 39.600.000, bahan baku R-nya 27.500.000, bahan baku S-nya 13.200.000, dan upah tenaga kerjanya 99 juta, BOP-nya 239.250, jumlah harga pokok produksinya yaitu 418.550.000, dan dihasilkan HPP per unitnya yaitu 179.304.350. Itu didapat dari semua dari jumlah harga pokok produksi dibagi 55.000 per unit untuk produk A, dan yang B juga sama. Cara perhitungannya seperti yang produk A, dijumlahkan semua dari bahan baku, upah tenaga kerja, BOP, dan lalu di situ terdapat jumlah harga pokok produksinya. Lalu untuk menentukan HPP per unitnya tinggal dibagi unit dari produk B yaitu 57.000. Yaitu tentang anggaran biaya pemasaran. Nah, di sini diketahui pada soal data dari tahun 2013 sampai 2018, biaya pemasarannya ada 500, 600, 515, 625, 700, dan 1100. Untuk penjualannya 400, 515, 550, 620, 800, dan 1300. Untuk soalnya, tentukan forecast biaya pemasaran tahun 2019 dengan metode titik tertinggi dan terendah. Nah, cara menjawabnya untuk metode titik tertinggi dan terendah di sini kita cari dulu di dalam penjualan. Untuk nilai tertingginya yaitu 1.300 dan terendahnya pada penjualan yaitu 400. Dan untuk biaya pemasaran titik tertingginya 1.100 dan terendahnya 500, dan kita cari selisih dari masing-masing penjualan dan biaya pemasaran. Nah, diketahui di sini selisihnya untuk penjualan sebesar 900 dan untuk pemasaran itu untuk biaya pemasaran 600. Nah, selanjutnya kita cari biaya variabel. Nah, biaya variabel ini dicarinya itu selisih biaya pemasaran dibagi selisih biaya penjualan. Nah, 600 dibagi 900 terdapat hasil 0,666. Nah, untuk biaya tetapnya dapat dihitung dengan cara biaya pada tingkat penjualannya itu 1.300 sama dengan 1.100, dan biaya variabelnya itu sama dengan 1.300 dikali 0,666 sama dengan 865,8. Nah, untuk jumlah biaya tetapnya itu dihitung dari 1.100 dikurangi 865,8 dihasilkan jumlah 234,2. Nah, dengan persamaan Y sama dengan 234,2 ditambah 0,666X. Jadi untuk total biaya pemasaran dengan metode titik tertinggi dan terendahnya yaitu sama dengan Y sama dengan 234,2 ditambah 0,66 dikali 400 sama dengan 500,6. Nah, sekian pemaparan cara penyelesaian dari contoh soal
contoh soal di atas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.